Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan kembali untuk kita datang di balik tempat ini. Berapapun yang saat ini datang, saya percaya semua memiliki kerinduan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus kami datang untuk memberikan pujian kami, sembah kami bagi Engkau. Kau yang melihat hati kami ya Tuhan. Ampuni setiap sikap hati kami yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak layak ya Bapa. Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau mengurapi setiap kami, Kau layakkan setiap kami. Kau pimpin ibadah kami ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bila roh sukacita itu turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus. Yesus. Kami memberikan hati kami bagi Engkau ya Tuhan. Shalom.
yang sebelah teman-teman sama-sama katakan amin. Bagi shalom, bagi shalom. Semangat nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Salam nama Tuhan. Sama-sama.
Mari kita sambil kita dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau lah Allah penolong hidup kami, tempat sandaran hidup kami Yesus. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu di sisi kami Bapa. Tempat
setiap para hamba-hamba yang telah melayani kepada sore hari ini. Tuhan terus memperlengkapi hidup mereka, Tuhan terus memberkati hidup mereka. Dan hidup mereka terus jadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya untuk kami dengar firman. Tuhan kuduskan layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati. Buat setiap kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami buka hati telinga pikiran kami untuk kami siap diajar, dibentuk dan ditegur dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau jagai hati kami sehingga tidak ada satupun yang bisa mencuri benih firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah selanjutnya hanya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Puji Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita masih punya waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama bersekutu di dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini firman saya beri judul Kemurnian Hati. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang ketiga mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini pertanyaan yang ditulis oleh Raja Daud. Dia bertanya, siapakah yang layak untuk naik ke atas gunung Tuhan? Naik ke atas gunung Tuhan itu bisa berarti siapakah yang layak untuk masuk ke dalam surga? Dan siapakah juga yang layak ketemu Tuhan? Untuk saudara dan saya ketemu Tuhan, tidak perlu nunggu nanti kita mati dan masuk surga. Saat ini pun kita bisa ketemu Tuhan. Amin. Belum, gak ada yang percaya. Saudara percaya gak ada Tuhan di tempat ini? Amin. Bisa gak saudara ketemu Tuhan? Ayat ini berkata begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri? Siapakah yang boleh ketemu sama Tuhan? Sekarang kalau saudara saya tanya, saudara jawabnya apa? Apakah saudara yakin berkata saya yang boleh ketemu Tuhan? Ayat yang keempat berkata begini. Next we read it. Oke. Yang layak melihat Tuhan, yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga ini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi untuk ketemu Tuhan, untuk kita layak masuk ke dalam surga, itu ada syaratnya. Tidak sembarang orang bisa ketemu Tuhan. Ayat ini mengatakan hanya orang yang murni hatinya. Dan syarat ini tidak bisa ditawar. Dalam Injil Matius 5 ayat 8, bisa dibuka ini, Matius 5 ayat yang ke-8. Yuk baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi tidak hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru pun Injil Matius menuliskan bahwa
saudara berdoa, setiap orang bisa, anak kecil pun bisa. Sekarang ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, ketika saudara duduk di gereja ini, saudara bisa melihat Tuhan gak? Saudara bisa berjumpa dengan Tuhan gak? Karena ini ada syarat mutlak bahwa kita ini harus murni hatinya. Untuk ketemu dengan Tuhan, tidak hanya dinilai dari kecakapan saudara untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita ini adalah seorang pendeta besar, seorang pelayan Tuhan yang cakap, yang menguasai segala hal, tapi jika hati kita ini tidak murni, kita ini tidak berkenan, dan kita tidak layak ketemu dengan Tuhan. Buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat ini kata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Stop semua. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kita setiap hari berseru kan kepada Tuhan. Saudara setiap hari berdoa nggak? Bangun tidur berdoa, mau sarapan berdoa, mau makan siang berdoa, makan malam berdoa, malam tidur pun saudara berdoa. Itu saudara berdoa kepada Tuhan. Tapi ayat ini katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, apa? Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak sembarang orang. Sekalipun KTP kita Kristen, sekalipun kita percaya Tuhan, sekalipun kita melayani Tuhan, kalau hidup kita tidak ini, yang diterima dalam kerajaan surga hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Next, ayat selanjutnya 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Orang yang bisa bernubuat, orang yang bisa mengusir setan, orang yang bisa melakukan mukjizat, di pandangan manusia dia adalah seorang hamba Tuhan yang hebat. Hari-hari terakhir ini seorang hamba Tuhan yang bisa bernubuat itu dicari orang. Kalau mungkin di Madiun tidak terlalu kentara. Dulu waktu saya masih sekitar tahun 2005, 2006 ketika saya masih pelayanan di Surabaya. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang dia punya karunia untuk bernubuat, aja hamba Tuhan ini melayani dicari, karena mereka ingin didoakan, mereka ingin dinubuatkan. Seorang hamba Tuhan yang bisa bernubuat itu dianggap seorang hamba Tuhan yang hebat, mengusir setan. Ternyata ayat selanjutnya menit 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang sekali beritu hamba Tuhan yang besar, yang memiliki kecakapan yang luar biasa menurut pandangan manusia, ternyata ketika dia mau masuk ke dalam surga, Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah kenal. Enyahlah itu berarti diusir, keluar kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kecakapan kita melayani Tuhan, sekalipun hai para pelayan mimbar, sekalipun kamu bisa melayani semua alat musik ini, sekalipun suaramu merdu,
bisa berkhotbah sekalipun tidak menjamin kita bisa masuk surga. Syarat mutlak yang diminta oleh Tuhan ketika hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, ketika hidup kita itu murni hatinya, itu adalah harga mati yang tidak bisa kita. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Baca sama-sama yuk. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini syarat mutlak. Tuhan dengan jelas berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Sehingga untuk kita ketemu dengan Tuhan, untuk kita nanti masuk surga, hidup kita ini harus kudus. Karena surga itu adalah tempat yang Maha Kudus. Kalau hidup kita ini tidak layak, apakah kita bisa masuk? Ini adalah suatu harga yang harus kita bayar. Dan Allah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar, dosa hitam, dosa putih, dosa abu-abu, tidak ada. Semua dosa adalah dosa. Tadi saudara masuk ruangan ini, saudara kan melewati ruangan kecil itu tuh. Seandainya kata di ruangan kecil itu ada alat untuk mendeteksi apakah hidup kita ini ada dosanya atau tidak. Jadi kalau kita ada dosanya, alarmnya itu akan berbunyi dan pintu itu tidak bisa terbuka, saudara tidak bisa masuk. Kira-kira ada nggak yang duduk di sini? Kerajaan surga seperti itu. Ketika saudara mau masuk, di situ Tuhan melihat. Jangan sampai ketika kita mau masuk surga, Tuhan katakan, enyahlah engkau. Kalau kita nggak masuk surga, masuk mana? Kan pilihannya yang dua. Kalau nggak surga, ke neraka. Apa yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa ini loh yang menjadi hambatan kita dengan Tuhan. Telinga Tuhan itu selalu mendengar setiap seruan doa kita. Mata Tuhan itu selalu melihat segala keadaan kita. Tapi kenapa kita acap kali berpikir, kenapa ya aku tuh sudah berdoa cukup lama, aku sudah berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa? Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Ketika kita hidup di dalam dosa, seperti ada penghambat antara kita dengan Tuhan. Tuhan pun tidak bisa menolong kita karena ada penghalang, yaitu dosa. Jadi malam hari ini saudara perlu tahu,
Saat ini bagaimana keadaan yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Serapat-rapatnya kita menutup dosa, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan dosa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha. Malam hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita itu murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, hidup kita supaya murni, kita ini harus mau dimurnikan dan harus mau untuk diproses. Untuk menjadi murni. Kenapa? Setiap kita ini adalah manusia berdosa. Setiap kita. Dan untuk kita menjadi murni, untuk kita menjadi kudus, untuk kita menjadi berkenan, hidup kita ini harus diproses, harus dibersihkan dari segala macam dosa. Buka dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saudara yang mungkin lihat di warta, di situ tertulis 1 Korintus, itu salah, yang betul 2 Korintus 4. Ayat ini berkata, baiknya berjudul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Saya akan bacakan ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat 16, saya akan bacakan pada terjemahan yang lain. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah, walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Untuk hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita menjadi murni, kita ini harus mau diproses. Dan yang namanya diproses itu tidak enak. Kalau saudara jadi orang Kristen, tujuannya hanya mencari berkat dan mujizat saja, kekristenanmu tidak akan kuat. Kekristenanmu akan mudah goyah. Karena menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, hidupnya pasti mengalami yang namanya proses. Pasti mengalami yang namanya pemurnian. Emas yang murni, supaya dia dimurnikan, ketika dia dimurnikan, dibuang dari logam-logam yang lain, dia harus mau mengalami yang namanya dilebur. Dilebur itu harus dengan panas yang sangat tinggi. Air mendidih itu suhunya hanya 100 derajat. Kira-kira kalau jari kita ini dimasukkan ke air mendidih, kira-kira bagaimana? Mungkin ngumpas semua kulitnya. Sedangkan untuk melebur emas butuh suhu 200 derajat. Jadi 2 kali lipat panasnya dari air mendidih. Bayangkan betapa kalau emas itu mungkin bisa menjerit, alangkah sakitnya dia ketika dia harus dibersihkan. Sama, kita pun untuk menjadi murni, daging kita ini harus mau dimurnikan. Kenapa? Nanti ketika saudara masuk ke dalam kerajaan surga, tubuh daging kita ini nggak akan dibawa. Jadi saat saudara hidup di dalam dunia, daging kita ini harus dihabiskan. Segala sifat kesombongan kita, amarah kita, kedengkian, iri hati, kepahitan, itu semua harus dibuang, harus dibersihkan. Melalui apa? Proses hidup.
Bisa melalui pasangan hidup kita, bisa melalui anak, orang tua, rekan sepelayanan. Mungkin senior saudara dalam gereja ini, Bapak Ibu Gembala, rekan sekerja saudara, bisa membentuk setiap kita. Paulus pun dalam pengirimannya dia kepada Tuhan, dia pun diproses. 2 Korintus 12. Tidak ada 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika Paulus ini berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, duri dalam dagingku ini dicabut. Tapi apa ternyata jawab Tuhan? Cukuplah kasih karunia. Kita seringkali kan ngomong gitu teman-teman, Tuhan, kenapa tuh? Kok di sekelilingku aku harus bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan? Kenapa mereka mengecewakan? Kenapa mereka membuat aku sakit hati? Kenapa mereka membuat aku begini? Mereka ditaruh Tuhan di sekitar kita untuk membentuk karakter kita, untuk memurnikan hidup kita. Seperti tadi saya bilang, pada dasarnya hidup kita itu adalah manusia berdosa yang penuh dengan sifat kedagingan. Mudah marah, mudah sakit hati, mudah kecewa, bla bla bla, segala sifat-sifat yang buruk adalah diri kita. Coba saudara bayangkan, jika di sekitar kita adalah orang yang baik-baik saja, pasangan hidup yang sangat baik, orang tua anak yang menyenangkan terus, rekan pekerjaan yang baik-baik saja, suka membantu, di gereja semuanya adem ayem, tidak ada gesekan, tidak ada muncul persoalan, semuanya nyaman. Kira-kira sifat buruk kita bisa hilang gak? Sifat buruk itu akan tetap berdiam di dalam diri kita. Karena apa? Tidak pernah ada masalah dan gesekan. Justru lewat masalah dan gesekan itu yang memunculkan sifat asli kita. Dan itu yang akan membuat kita memilih. Kita nurut firman atau kita nurut daging kita. Ketika kita mau dimurnikan, kita akan merasakan yang namanya sakit hati dan kecewa. Tapi itu Tuhan sedang memurnikan, menggodok kita di proses itu. Jadi jangan pernah lari dari proses itu. Karena Tuhan mau memilih kita. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, supaya daging kita ini semakin lenyap dan nama Tuhan semakin tinggi. Ketika nanti saudara mati, ketika saudara mengajar saudara, tubuh daging kita ini tidak akan kita bawa. Jadi biarlah pemurnian itu membuat segala jasmani kita, tubuh kedagingan kita itu semakin melemah, semakin tidak berdaya, dan karakter Kristus yang semakin muncul dalam diri. Dan kita harus tahu, setiap proses yang kita lewati itu akan membawa hasil yang lebih baik. Kembali ke 2 Korintus 4 ayat 17.
Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Penderitaan yang saudara alami saat ini itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Ayo saudara, kalau saya suruh milih, pilihan yang pertama, A, hidup nyaman di dunia tapi saudara tidak masuk surga, atau hidup menderita di dunia dan nantinya masuk surga. Pilih mana? Tidak ada loh ya, hidup nyaman masuk surga, tidak ada. Pilihannya cuma dua. Hidup enak di dunia tapi tidak masuk surga. Pilihannya B, hidup tidak enak di dunia tapi nanti masuk surga. Pilih mana? Ini mana? Ada yang jawab? Benar. Siapa yang pilih B? Pak cari saja yang jawab. Yang lainnya nggak mau. Terus mau masuk mana nanti? Kalau ditanya secara daging kita mintanya apa? Hidup enak di dunia, mati masuk surga. Maunya kan semua gitu. Gak bisa. Proses pemurnian itu tidak bisa kita lompati. Tidak bisa kita tahu Tuhan, tolong kok Tuhan. Gak bisa melewati yang namanya proses itu, gak usah melewati namanya pemurnian itu. Langsung aja. Gak bisa. Karena sifat dasar manusia itu adalah manusia yang berdosa. Dan untuk membersihkan itu harus mau yang namanya disikat. Saya tiba-tiba ingat, saya punya seorang teman yang jualan nasi babat. Saudara senang makan babat? Lalu suatu saat saya tanya, kan dia teman dekat saya lagi nih, caranya masak babat itu piye? Karena saya juga suka makan babat. Babat itu kalau saudara beli, asinnya kan warnanya hitam. Tapi kalau punya teman saya, kalau sudah matang itu nggak hitam warnanya, putih sudah. Terus saya tanya, karena beberapa saat yang lalu kan Adit itu kan pernah jualan sambal babat itu, saya bilang gini, saya dikit katanya kok kurang pas tak berguru karo kancaku sih. Untungnya teman saya itu karena dia mau ngajari saya. Dia bilang gini, jualan babat itu yang membuat mahal itu daging itu. Babatnya itu loh aslinya murah, tapi ngeresi ini. Lalu dia cerita, pertama harus direndam dulu, habis itu dia katakan saya harus nyikat si bakar dan akhirnya ngedoli babat itu rupanya ini untuk rasanya udah piye. Jadi dia sikat itu terus si babat itu sampai putih. Benar, dia kalau jualan babatnya dia tuh bisa bersih putih. Disikat terus sampai dia bilang ini, aku nih baru jualan babat tanganku jarum kabeh. Setelah digosok harus dipresto dulu, baru setelah itu dimasak. Seandainya kata si babat ini loh, seandainya kata si babat ini teriak, kira-kira enak nggak? Dikomjet dulu itu kan tidak enak. Disikat terus sampai bersih. Sudah gitu masih dipanaskan terus. Tapi pada hasil akhirnya enak. Sama kita ini loh, nggak pernah mau yang namanya diproses, nggak mau diresi, disikat sama Tuhan. Pada setiap proses kita itu yang tidak enak menurut daging kita, itu firman Tuhan menghasilkan kemuliaan yang kekal. Jadi kalau kita hidup saat ini jangan lihat prosesnya, tapi lihat hasil akhirnya. Tuhan itu mau membawa hidup kita ini layak masuk ke dalam kerajaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadi kudus, untuk menjadi murni, kita ini harus mau mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Ulangan 8 ayat 2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan
atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Kembali ke ayat yang kedua. Saudara ingat gak? Beberapa bulan yang lalu ketika saya memberi contoh tentang perjalanan bangsa Israel. Seharusnya perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tempat kami bernama Kanaan itu hanya cukup beberapa hari saja. Seharusnya, kalau dilihat dari petanya. Tapi kenapa Tuhan itu membawa bangsa Israel itu harus naik, turun, naik lagi, turun lagi, berkelok-kelok. Sudah gitu jalannya di padang gurun lagi. Sudah gitu harus berperang lagi. Dan dalam waktu yang sangat lama, 40 tahun. Ternyata Tuhan itu mau melihat apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Tuhan itu mau melihat bangsa Israel. Apakah bangsa Israel itu bisa mengerti kehendak Tuhan ketika dia melewati padang gurun itu? Bangsa Israel ini bisa ngerti nggak? Sekalipun bangsa Israel ini harus melewati padang gurun, tapi Allah tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Ketika mereka kelaparan, di sana di padang gurun gak ada pasar, tidak ada Indomaret, tidak ada Hypermart. Setiap hari Tuhan beri mereka makan. Di sana tidak ada puskesmas, tidak ada dokter. Mereka sehat selama 40 tahun. Di sana tidak ada departemen store yang menjual baju, tapi baju mereka tidak pernah sobek. Bahkan ayat yang kembali ke Ulangan desa, ayat 4 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Jalan terus saudara. Saudara kalau suruh jalan terus kira-kira kuat gak? Di sana belum ada becak, belum ada sepeda motor, belum ada mobil. Mereka harus jalan. Kakinya gak ada yang bengkak, sepatunya tidak ada yang sobek. Bayangkan 40 tahun jalan. Sepatu itu paling lama berapa tahun? Kalau dibuat jalan terus, paling gak ada 1 tahun sudah sobek. Sekalipun mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun, tapi Tuhan tetap menyertai hidup mereka. Ketika setiap hari padang gurun itu panas banget. Saudara tinggal di Indonesia, ketika suhunya kapan hari panas-panasnya sekitar 37-38, kita sudah sambatnya kan minta ampun tuh. Di padang gurun itu lebih dari itu. Tuhan naungi mereka dengan tiang awan. Dan malam hari ketika dingin yang luar biasa, Tuhan berikan tiang api. Jadi sekalipun kita tuh diproses sama Tuhan, proses yang gak habis-habis, Tuhan itu tidak menutup mata, tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tetap memelihara kita. Tapi sayangnya bangsa Israel tidak pernah bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Seandainya kata bangsa Israel bisa mengerti kehendak Tuhan, prosesnya tidak akan lama. Ketika dia diuji dan lulus diuji lagi, seperti tadi pagi saya contoh, seperti anak sekolah, zaman sekolah
di rapot itu bisa merah, angkanya bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa. Kalau zaman sekarang enggak, saudara. Misalkan IPA itu kalau nggak salah anggaplah 75, batasannya 75. Ketika nilainya 70, dia disuruh remedi lagi. Nanti remedi tidak bisa lagi, mungkin guru itu akan membantu dengan diberi tugas. Pokoknya supaya nilainya itu bisa memenuhi syarat. Sama loh kita ini sama Tuhan ternyata. Ketika saudara diuji, dibersihkan sama Tuhan, saudara ini nggak lulus, saudara akan diuji lagi dengan masalah yang sama. Pernah nggak saudara merasakan hal itu? Kenapa ya? Aku tuh berdoa tak sabar loh sama Tuhan. Tapi kenapa ketika aku berdoa, kok justru aku ketemu dengan orang yang menjengkelkan? Berdoa lagi, ketemu lagi. Kenapa? Saudara belum lulus, masih diremedi sama Tuhan. Karena Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan pengen setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Dan untuk masuk ke dalam surga, hidup kita ini harus bersih, harus kudus, harus murni. Dengan cara apa? Ya diremedi itu terus sampai kita lulus. Jangan sampai hidup kita seperti bangsa Israel. Selama 40 tahun mereka melewati proses di padang gurun. Pada akhirnya tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? Mereka mati di padang gurun. Karena mereka tidak kuat, tidak bisa lulus dari ujian. Mereka bersungut-sungut. Mereka menghujat Tuhan. Mereka menyembah kepada patung emas. Mari setiap kita pada malam hari ini belajar mengerti kehendak Tuhan. Setiap proses hidup kita itu untuk membuat kita mengerti apa maunya Tuhan. Tapi manusia tidak pernah bisa mengerti maunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini loh yang jadi masalah. Kita sering berpikir Tuhan itu jahat. Pada setiap proses itu untuk membawa kita tuh dekat sama Tuhan. Saudara lihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka kelaparan di padang gurun, apa respon? Lebih enak tinggal di Mesir. Di sana aku bisa makan daging, di sana aku bisa makan bawang. Sedangkan di padang gurun aku makan apa? Mereka lupa bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Ketika mereka minum air yang diminum adalah air yang pahit, marah lagi, protes sama Tuhan. Bahkan puncaknya ketika si bangsa Israel ditinggal oleh Musa untuk naik ke gunungnya Tuhan. Apa responnya? Mereka membuat patung lembu emas dan menyembah. Ketika kita diproses, kita sering berontak dengan Tuhan. Tuhan itu jahat. Respon kita adalah respon yang buruk. Mari kita mau belajar mengerti hati Tuhan. Setiap proses hidup kita yang berulang harus kita lewati. Karena Tuhan itu mau membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduan hati Tuhan. Setiap umat pilihannya tidak ada yang ditolak ketika mereka mati. Itu kerinduan hati Tuhan. Sehingga dia membawa kita melalui proses demi proses
segala hal yang tak berkenan. Jadi mari malam hari ini kita mau sadar, pemurnian proses hidup tidak bisa kita hindari. Itu semua harus kita lewati untuk membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Saya akan berikan sebuah kalimat. Mari ubah fokus hidup kita. Jika saat ini fokus hidup kita hanya untuk mencari jalan keluar dan mempercepat proses, sekarang kita berdoa, Tuhan tolong lalukan masalah ini, Tuhan tolong masalah ini jangan lama. Mari saat ini, ketika saudara berdoa, tanya apa maunya Tuhan. Ketika saudara bisa mengerti maunya Tuhan, kita akan bisa menikmati proses. Sekalipun itu menyakitkan secara daging, sekalipun itu mungkin menyiksa jiwa kita, tapi satu hal yang perlu saudara tahu, proses hidup itu membawa kita kepada kemuliaan yang kekal, untuk membawa hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara pemain musik maju ke depan. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Mari kita mau minta Tuhan memulihkan hati setiap kita. Bagaimana hatimu saat ini? Izinkan Roh Kudus untuk memulihkan hati setiap kita, untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu.
Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami mau hidup suci, hidup murni dalam Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang berfirman firman-Mu, Kau berkati pekerjaan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati apapun yang hamba kerjakan, Kau punya berhasil Bapak. Terima kasih kami sekarang sudah tentang kuasa Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk haleluya. Amin. Selamat menikmati saudara. Saya akan mengaku mas rekan. Untuk hari Kamis ada ibadah umas pukul 9 pagi. Untuk sorenya pukul 6 sore ada ibadah pendapat Alkitab di gereja. Kemudian dari Jumat ada ibadah Armada di gereja pukul 5 sore. Untuk hari Sabtu ada doa payah Tuhan di gereja pukul setengah 5 sore. Untuk hari Minggu mau diperhatikan ibadah akan berjalan 1 kali pagi saja pukul setengah 7 pagi dan dilanjutkan untuk sekolah Minggu pukul 9 pagi. Itu saja biar bisa saya sampaikan kayak persiapan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini Bapak. Tidak saja akan membalas yang memiliki Bapak memberkati persembahan ini. Selalu berguna bagi pekerjaan kepada Bapak kami serahkan. Ya dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan berdoa. Amin. Allah Raja. buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah diberkati dengan firman-Mu, kami pulang dengan pengetahuan yang baru. Ajari untuk kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan di akhir ibadah yang izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini, baik datang ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebentar umat kami pulang memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam bersekutu Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kami hidup dalam kelimpahan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Terima